Gue masukin lagi, gue keluarin lagi. Lama-lama kok enak ya. Beneran tahu. Lo cobain deh kalau baru. Lo masukin terus keluarin lagi. Masih memperpet gitu di lubang. Kartunya memperpet di lubang kartu mesin ATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan video sebelumnya ketika gue berencana buat milih pulang aja saat di bank. Karena lelah juga ngadepin dejavu yang berkepanjangan. Ngeblank, nge-freeze, hidup artis yang didramatisir. Buat yang belum nonton, lo bisa lihat linknya di deskripsi. Tapi akhirnya gue urungin rencana buat pulang. Tanggung juga soalnya. Udah di bank juga kan. Kartu ATM kadaluarsa gue emang udah harus segera diganti. Dan udah ketemu mas satpam yang nantinya bakal bikin gue gemes sama si mas-mas ini. Akhirnya satpam bank yang awalnya gue kira polisi itu nawarin jasanya. Ada yang bisa saya bantu mas? Oh iya, ada mas satpam. Gue akhirnya ceritain drama hidup kartu ATM gue yang kadaluarsa. Mulai dari antri di ATM yang salah, teringat temen gue yang ikut antri bansos sembako walau dia gue anggap mampu, dan istrinya dua Risma. Terus salah ambil motor sama pengantri yang abis makan naga kayaknya, makanya mulutnya bau naga. Terus ketemu tukang parkir yang gue kira tetangga karena dia tahu kalau gue lagi cuti. Terakhir ketemu polisi yang ternyata satpam. Mana so imut. Ciri-cirinya ya mirip masnya inilah. Loh, itu memang saya mas. Iya, maaf. Saya kirain masnya polisi. Ternyata satpam toh. Mana so imut. Akhirnya si satpam ini bilang kalau dia akan bantu ganti kartu ATM gue yang udah kadaluarsa. Terus dia minta kartu ATM gue kasih. Dan KTP gue kasih. Terus minta kakak, SKCK, surat kesehatan dokter. CV-nya nggak sekalian mas. Dikira gue ngelamar kerja kali. Abis itu si satpam ini ngajak gue ke sebuah mesin. Terus satpam itu masukin kartu ATM gue ke mesin itu. Nggak lama kartu gue keluar lagi. Terus dimasukin lagi sama satpam ini. Terus keluar lagi tuh kartu. Terus satpamnya bingung. Gue tanya dong, kenapa mas? Ini kartunya kericek terus mas. Masnya yakin udah masukin PIN? Udah kok, saya masukin 6 digit tadi. Emang masnya tahu PIN kartu saya? Walah iya, saya pakai PIN saya. Pantes di reject. Aduh, untung satpam loh. Kalau roti udah gua sobek loh. Yang disobek itu bukannya kertas mas. Nah itu mas, makanya saya bingung. Kenapa ada yang namanya roti sobek? Padahal makannya kan gak disobek. Loh, emang makannya diapain mas? Ya makannya dikunyah lah. Emang situ bisa kenyang kalau makan cuma disobek-sobek? Dah, itu kartu saya gimana? Loh, iya. Akhirnya si satpam masukin kartu gue lagi. Terus gue disuruh masukin PIN. Nah sebelum diproses selanjutnya sama mas satpam ini, gue tanya, mas, itu saya ada saldo nanti pindah kan ya? Loh, iya mas, nanti pindah. Tapi pindahnya nggak jauh kan mas? Enggak kok mas, masih dalam kota juga. Iya mas, jangan jauh-jauh, kasihan. Ntar tersiksa karena rindu. Biar saya aja yang tersiksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Udah itu kartu gue urusin Terus setelah dia melakukan proses yang hanya dia dan Tuhan yang tahu, ya mirip tukang bajai kan kalau belok, cuma dia sama Tuhan yang tahu. Akhirnya kartu ATM gue udah diganti sama yang baru. Terus mas satpam kasih ke gue. Makasih ya mas. Iya sama-sama mas. Dan taram, kartu ATM gue udah baru. Harusnya sih nggak ada lagi deh tuh ya peringatan kadal-kadalan kalau gue pakai ambil duit di ATM. Dan punya kartu baru itu analoginya sama dengan kalau kita punya cewek baru. Harus dicobain dulu biar gak nyesel. Maksudnya cobain sifat-sifat yang mungkin bisa kita jajakin dulu, bisa kita kenalin dulu.
Kali aja nggak sesuai sama ekspektasi kita kan? Ngeles. Akhirnya gue ke mesin ATM yang ada di situ. Gue masukin tuh, gue keluarin, gue masukin lagi, gue keluarin lagi. Lama-lama kok enak ya? Beneran tahu. Lo cobain deh kalau baru. Lo masukin terus keluarin lagi. Masih memperpet gitu di lubang. Kartunya memperpet di lubang kartu mesin ATM. Makanya otak jangan suka diajak traveling yang macam-macam terus. Setelah gue masukin kartu ATM gue, terus gue masukin PIN. Gue coba cek saldo tabungan gue dong. Oke, saldo udah sesuai, masih utuh. Ya sekitar 7 digit lah. Loh, kok ketawa? Itu 7 digit kan? Coba aja lo hitung tuh digitnya. Terus terakhir gue cek saldo flash gue, dan ternyata kosong. Wah, gimana nih satpam? Langsung gue samperin tuh sama satpamnya tuh. Karena sedikit ke bawah suasana kesel seharian, suara gue mungkin agak ngegas jadinya. Mas satpam, kok saldonya kosong? Loh, masnya kenapa nggak bilang kalau ada saldo? Wah, ngajakin ribut nih orang. Kan tadi gue udah bilang ya, itu ada saldo flash. Pindah apa kagak? Masnya bilang dipindahkan kan ya? Walau pindahnya nggak jauh-jauh karena takut rindu gitu. Suara gue yang sedikit ngegas bikin atensi orang-orang yang nunggu dipanggil nomor antriannya ternyata. Ada ibu-ibu yang lagi duduk deket jendela langsung lihat ke gue. Ada bapak-bapak juga yang lagi ngantuk di pojokan langsung ngambil dompetnya dan periksa kartu ATM-nya. Mau tahu dia mau ngapain? Apaan coba motifnya? Terus ada cewek, ada anak kecil, pokoknya semua ngeliatin gue lah. Nah, ada satu cowok nih yang gak ngeliatin gue. Kayaknya gak terusik gitu. Terus gue penasaran kenapa dia gak ngerasa terganggu ya. Pas gue deketin, dodol lipet, ternyata lagi push rank dia. Pantes. Ada bom meledak juga dicuek itu. Lagi ada wifi gratis. Dasar cowok gak modal. Si mas satpam ini mukanya langsung pucat, matanya merah, bibir biru-biru, badannya menggigil. Lo ketakutan apa sakau sih mas? Kayak edik gitu gejalanya. Akhirnya dia ngaku salah, terus minta maaf dan berjanji untuk ganti saldo gue. Nah ini nih, gue tuh kadang kurang ngerti gitu sama mental-mental lemah kayak gini. Semua kesalahan itu ukurannya uang. Dia pikir dengan mengganti saldo gue masalah bisa selesai gitu. Enggak lah. Walaupun saldo gue nggak banyak, ya sekitaran ratusan ribu deh seinget gue terakhir itu. Tapi ini bukan soal uang. Nggak bisa semua diselesaikan dengan uang kan? Saya ganti 1 juta mas. Enggak. 1,5 juta? Tidak. 1.750.000. Gue diem. Hati gue berkecamuk. Setan mulai membisikkan kata-kata. Ambil Andi, ambil. Saldo flash lo kan cuma sisa 400 ribuan. Makin gue diem makin banyak itu setan bisikin. Yang tadinya cuma 1, terus datang keluarganya. Sampai satu ruangan itu penuh deh sama setan. Tidak, gue tetap mempertahankan prinsip gue. Gue tetap menjunjung tinggi sportivitas berpikir. Biar fair bagi siapapun yang udah ngerugiin orang lain. 2 juta gimana mas satpam? Oke ya, jual modal aja itu. Akhirnya si satpam ini diem. Hatinya mulai berkecamuk. Setan mulai membisikkan kata-kata. Kasih. Makin dia diam makin banyak itu setan bisikin. Yang tadinya 1 terus datang keluarganya. Lah, kan tadi udah datang tuh keluarganya setan. Ini keluarga yang mana lagi nih? Keluarga dari bapaknya kali. Terus akhirnya satpam ini menyerah. Terus memberikan gue nomor antrian ke CS. Biar gue bisa berhubungan langsung sama CS kayaknya. Ya, nggak jadi dapat 2 juta dong. Kata setan, munah sih lo.
Terus tanpa nunggu lama-lama, akhirnya gue dilayanin langsung sama head CS-nya. Keterangan yang gue dapat dari si Mbah head CS ini, kalau layanan flash dan kartu tabungan itu udah resmi berpisah. Karena mungkin keduanya udah gak cocok kali. Daripada keduanya dipaksa untuk terus bersama dan bawa efek buruk bagi anak-anak mereka putusin untuk mengakhiri rumah tangga itu. Padahal kebersamaan mereka itu udah terjalin cukup lama loh. Bukan baru 10 bulanan. Dan bukan karena KDRT juga ya. Si Mbah Head CS ini juga bilang, ini juga menjaga kemungkinan pahit kalau kartu ATM hilang, kartu nya nggak ikut hilang juga. Karena terpisah kan. Cuma yang ini gue rada kurang setuju sama alasannya. Semisal kartu ATM hilang, kan pasti bakal hilang sama dompet-dompetnya kan. Ada jaminan gitu kartu-nya nggak hilang kalau dompetnya hilang? Bisa apa gitu? Kartu-nya keluar dari dompet terus pesen ojol buat balik pulang? Nggak bisa kan? Beda ceritanya kalau tuh kartu lo taruh dalam BH buat yang cewek, terus dikeluarin waktu mau pakai. Ya kayak mama zaman dulu. Nah kalau cowok dimasukin kemana ya? Sempak kali ya. Repot juga kalau mau pakai bayar tol. Ngerogoh dulu gitu kali ya. Effort banget. Belum lagi kalau nyangkut. Ujung-ujungnya gue harus rela beli kartu terpisah. Dan menurut Mbak Head CS ini akan di-refund maksimal 7 hari kerja tuh saldo. Ini juga regulasi yang kurang gue suka juga sih. Bisa bayangin gak lo? Andai orang ini bener-bener butuh buat kerja sebagai supir, semisal ojol atau supir travel lah. Ya kalau dia masih punya dana buat beli saldo lagi mah nggak masalah. Kalau nggak, apa bisa kerja dia? Pasti nunggu refundnya balik kan. Dan buat Mas Satpam, usahain deh untuk gali knowledge mengenai teknis-teknis pelayanan kayak gini. Bukan nggak mustahil kalau nanti justru Anda yang disalahkan. Sebab agak fatal loh mas, kalau kebetulan ketemu sama orang-orang yang kekeh mempermasalahkan kesalahan sampean yang disebabin karena human error servicing. Oke deh, sampai di sini dulu serial kartu ATM kadaluarsa. Kita sambung lagi di video selanjutnya dengan cerita lucu-lucuan dari kejadian yang mungkin gue alamin sendiri. So jangan lupa subscribe, terus tekan lonceng biar bisa dapat update kalau ada video lanjutan. Gue Andi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih mas, semoga selamat sampai tujuan. Sama-sama.